Dava baru saja tiba di kota untuk melanjutkan studinya di universitas terkemuka. Dengan semangat yang membara, ia mencari tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan sebuah kos yang dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Burina. Kos tersebut terletak di lingkungan yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara burung berkicau. Dava merasa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai petualangannya. Saat Dava memasuki kos, ia disambut oleh Burina dengan senyuman hangat. Wanita itu memiliki aura yang menenangkan, dan Dava langsung merasa nyaman. Burina mengenakan pakaian sederhana, tetapi penampilannya tetap anggun. Rambutnya yang hitam legam diikat rapi, dan matanya yang cerah memancarkan kebaikan. Selamat datang, Dava. Senang sekali akhirnya kamu bisa tinggal di sini, ucap Burina dengan suara lembut. Terima kasih, Burina. Saya juga senang bisa tinggal di sini, jawab Dava sambil tersenyum. Setelah memperkenalkan diri, Burina menunjukkan kamar Dava. Kamar itu sederhana namun bersih dan rapi, dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Dava merasa betah dan berterima kasih kepada Burina atas sambutannya. Di sore hari, Dava duduk di teras kos, menikmati secangkir teh hangat yang disiapkan Burina. Suasana tenang dan sejuk membuatnya merasa rileks. Burina bergabung dengannya, membawa 2 cangkir teh dan duduk di sebelahnya. Bagaimana kuliahmu, Dava? Apakah kamu sudah menemukan teman-teman baru? Tanya Burina sambil menatap Dava dengan penuh perhatian. Belum banyak, Bu. Saya masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi saya yakin akan segera menemukan teman, jawab Dava. Burina mengangguk, lalu bercerita tentang pengalaman masa mudanya saat kuliah. Dava mendengarkan dengan antusias, terpesona oleh cerita-cerita Burina yang penuh warna. Ia merasa ada ikatan yang mulai terbentuk antara mereka, meskipun perbedaan usia yang cukup jauh. Hari-hari berlalu, dan Dava semakin akrab dengan Burina. Setiap sore, mereka menghabiskan waktu bersama di teras, berbincang tentang berbagai hal. Dava merasa Burina bukan hanya seorang ibu kos, tetapi juga sosok yang bisa ia percayai dan ajak bicara. Burina pun tampak senang dengan kehadiran Dava, seringkali menyiapkan makanan ringan untuk menemani obrolan mereka. Suatu hari, saat Dava pulang dari kampus, ia melihat Burina duduk di teras dengan wajah yang tampak lelah. Dava merasa khawatir dan segera menghampirinya. Burina, apakah ibu baik-baik saja? Ibu terlihat lelah, tanya Dava dengan nada khawatir. Oh, tidak apa-apa, Dava. Hanya sedikit masuk angin. Mungkin karena cuaca yang berubah-ubah, jawab Burina sambil tersenyum, meskipun Dava bisa melihat ada keletihan di matanya. Dava merasa tidak enak melihat Burina dalam keadaan seperti itu. Ia teringat bahwa ada beberapa ramuan herbal yang bisa membantu mengatasi masuk angin. Dengan penuh perhatian, ia menawarkan bantuan. Burina, bolehkah saya membantu? Saya tahu beberapa cara tradisional untuk mengatasi masuk angin, ucap Dava. Burina awalnya ragu, tetapi melihat ketulusan di mata Dava, ia akhirnya setuju. Baiklah, Dava. Jika kamu tidak keberatan, saya akan sangat menghargainya. Dava segera pergi ke dapur dan mengambil beberapa bahan herbal yang ia ingat. Ia menyiapkan ramuan hangat dan kembali ke teras, di mana Burina duduk dengan wajah yang sedikit lebih cerah. Dava menyajikan ramuan tersebut dan menjelaskan cara kerjanya. Ini akan membantu menghangatkan tubuh ibu dan meredakan gejala masuk angin, kata Dava sambil menyodorkan cangkir kepada Burina. Burina menerima cangkir itu dengan senyuman. Terima kasih, Dava. Kamu sangat perhatian. Setelah Burina meminum ramuan tersebut, Dava merasa senang bisa membantu. Namun, ia juga merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara penghuni kos dan ibu kos. Dava tidak bisa mengabaikan perasaan itu, tetapi ia juga tidak ingin melangkah terlalu jauh. Malam itu, setelah berbincang-bincang lebih lama, Dava dan Burina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dava merasa nyaman berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman hidup Burina. Mereka tertawa bersama, dan Dava menyadari bahwa ia mulai mengagumi Burina lebih dari sekadar sosok ibu kos. Ketika malam semakin larut, Dava pamit untuk tidur. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, ia menoleh dan melihat Burina masih duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit.
Dava merasa ada sesuatu yang istimewa dalam momen itu, dan ia berharap hubungan mereka akan terus berkembang. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Dava masuk ke kamarnya, memikirkan tentang hari-hari yang akan datang dan bagaimana kedekatan mereka akan semakin tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan membawa. Hari-hari berlalu, dan Dava semakin merasa betah di kos yang dikelola oleh Bu Rina. Setiap sore, mereka menghabiskan waktu bersama di teras, berbincang tentang berbagai hal. Dava merasa nyaman dengan kehadiran Bu Rina, dan ia mulai mengagumi sosok wanita itu lebih dari sekadar ibu kos. Bu Rina, dengan senyumnya yang hangat dan perhatian yang tulus, membuat Dava merasa seperti di rumah. Suatu sore, Dava pulang dari kampus dengan membawa beberapa buku dan tugas yang harus diselesaikan. Ia melihat Bu Rina sedang menyiram tanaman di halaman. Dava menghampirinya dan menawarkan bantuan. Bu Rina, bolehkah saya membantu menyiram tanaman? Tanya Dava sambil tersenyum. Oh, terima kasih, Dava. Itu sangat membantu. Jawab Bu Rina dengan senyuman yang membuat hati Dava berdebar. Dava mengambil selang dan mulai menyiram tanaman. Mereka berbincang-bincang sambil bekerja, dan Dava merasa semakin dekat dengan Bu Rina. Ia menyukai cara Bu Rina berbicara, dengan nada lembut dan penuh perhatian. Setiap kali Bu Rina tertawa, Dava merasa ada kehangatan yang menyelimuti mereka. Setelah selesai menyiram tanaman, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat yang disiapkan Bu Rina. Dava merasa suasana semakin akrab, dan ia mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya. Ia berbagi tentang keluarganya, cita-citanya, dan impian-impian yang ingin dicapainya. Dava, kamu memiliki impian yang besar. Saya yakin kamu bisa mencapainya, kata Bu Rina dengan penuh keyakinan. Terima kasih, Bu Rina. Dukungan ibu sangat berarti bagi saya, jawab Dava, merasa terharu dengan perhatian Bu Rina. Malam itu, setelah berbincang-bincang lebih lama, Dava merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, tetapi ia juga tidak ingin melangkah terlalu jauh. Dava tahu bahwa Bu Rina adalah sosok yang lebih dewasa, dan ia menghormati batasan yang ada. Namun, perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dava mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang Bu Rina. Cara ia tersenyum, cara ia berbicara, bahkan cara ia merawat tanaman di halaman. Semua itu membuat Dava semakin terpesona. Ia merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah koneksi yang lebih dari sekadar hubungan antara penghuni kos dan ibu kos. Suatu hari, saat Dava pulang dari kampus, ia melihat Bu Rina duduk di teras dengan wajah yang tampak lelah. Dava merasa khawatir dan segera menghampirinya. Bu Rina, apakah ibu baik-baik saja? Ibu terlihat lelah, tanya Dava dengan nada khawatir. Oh, tidak apa-apa, Dava. Hanya sedikit masuk angin. Mungkin karena cuaca yang berubah-ubah, jawab Bu Rina sambil tersenyum, meskipun Dava bisa melihat ada keletihan di matanya. Dava merasa tidak enak melihat Bu Rina dalam keadaan seperti itu. Ia teringat bahwa ada beberapa ramuan herbal yang bisa membantu mengatasi masuk angin. Dengan penuh perhatian, ia menawarkan bantuan. Bu Rina, bolehkah saya membantu? Saya tahu beberapa cara tradisional untuk mengatasi masuk angin, ucap Dava. Bu Rina awalnya ragu, tetapi melihat ketulusan di mata Dava, ia akhirnya setuju. Baiklah, Dava. Jika kamu tidak keberatan, saya akan sangat menghargainya. Dava segera pergi ke dapur dan mengambil beberapa bahan herbal yang ia ingat. Ia menyiapkan ramuan hangat dan kembali ke teras, di mana Bu Rina duduk dengan wajah yang sedikit lebih cerah. Dava menyajikan ramuan tersebut dan menjelaskan cara kerjanya. Ini akan membantu menghangatkan tubuh ibu dan meredakan gejala masuk angin, kata Dava sambil menyodorkan cangkir kepada Bu Rina. Bu Rina menerima cangkir itu dengan senyuman. Terima kasih, Dava. Kamu sangat perhatian. Setelah Bu Rina meminum ramuan tersebut, Dava merasa senang bisa membantu. Namun, ia juga merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara penghuni kos dan ibu kos. Dava tidak bisa mengabaikan perasaan itu, tetapi ia juga tidak ingin melangkah terlalu jauh. Malam itu, setelah berbincang-bincang lebih lama, Dava dan Bu Rina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dava merasa nyaman berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman hidup Bu Rina.
Mereka tertawa bersama, dan Dava menyadari bahwa ia mulai mengagumi Burina lebih dari sekadar sosok ibu kos. Ketika malam semakin larut, Dava pamit untuk tidur. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, ia menoleh dan melihat Burina masih duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Dava merasa ada sesuatu yang istimewa dalam momen itu, dan ia berharap hubungan mereka akan terus berkembang. Dava masuk ke kamarnya dengan perasaan hangat di dalam hati. Ia memikirkan tentang hari-hari yang akan datang dan bagaimana kedekatan mereka akan semakin tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan membawa. Beberapa hari kemudian, Dava memutuskan untuk membuat kejutan kecil untuk Burina. Ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas semua perhatian dan kebaikan yang telah diberikan Burina. Dava pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan makanan untuk membuat hidangan spesial. Setelah kembali ke kos, Dava mulai memasak di dapur. Ia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang istimewa untuk Burina. Saat aroma masakan mulai menyebar di seluruh kos, Dava merasa bersemangat. Ia berharap Burina akan menyukai hidangan yang ia buat. Ketika Burina pulang dari berbelanja, ia terkejut melihat Dava sedang memasak di dapur. "Dava, apa yang kamu lakukan?" tanya Burina dengan senyum lebar. "Saya ingin membuatkan ibu makan malam spesial. Semoga ibu suka," jawab Dava dengan penuh semangat. Burina merasa terharu dengan perhatian Dava. "Terima kasih, Dava. Kamu sangat baik. Saya tidak tahu harus berkata apa." Mereka menghabiskan waktu bersama di dapur. Dava menjelaskan setiap langkah dalam memasak, sementara Burina membantu dengan senang hati. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab, dan Dava merasa semakin dekat dengan Burina. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dava merasa bangga melihat Burina menikmati makanannya. Mereka berbincang-bincang sambil makan, dan Dava merasa ada kehangatan yang menyelimuti mereka. "Dava, kamu benar-benar berbakat dalam memasak. Ini enak sekali," puji Burina. "Terima kasih, Burina. Saya senang ibu menyukainya," jawab Dava dengan senyum lebar. Setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Dava merasa suasana semakin akrab, dan ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia ingin mengungkapkan betapa berartinya Burina baginya. "Burina, saya ingin berterima kasih atas semua yang telah ibu lakukan untuk saya. Kehadiran ibu di sini sangat berarti bagi saya," ucap Dava dengan tulus. Burina menatap Dava dengan mata yang penuh rasa syukur. "Dava, kamu juga berarti bagi saya. Kehadiranmu membuat kos ini terasa lebih hidup." Malam itu, Dava dan Burina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Dava merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa ia percayai dan ajak bicara. Seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Ketika malam semakin larut, Dava pamit untuk tidur. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, ia menoleh dan melihat Burina masih duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Dava merasa ada sesuatu yang istimewa dalam momen itu, dan ia berharap hubungan mereka akan terus berkembang. Setelah beberapa saat, Dava berhenti dan melihat wajah Burina. Ia bisa melihat bahwa Burina merasa lebih baik, tetapi ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Dava merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan, sebuah perasaan yang membuat jantungnya berdebar. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. "Burina, saya senang bisa membantu. Ibu adalah sosok yang sangat berarti bagi saya," ucap Dava dengan tulus. Burina menatap Dava dengan mata yang penuh rasa syukur. "Dava, kamu juga berarti bagi saya. Kehadiranmu membuat kos ini terasa lebih hidup." Mereka saling menatap, dan Dava merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Dava merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan perasaannya. Setelah beberapa saat, Burina memecah keheningan. "Dava, terima kasih atas semua perhatianmu. Saya merasa sangat beruntung memiliki kamu di sini." Dava merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata Burina. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Malam itu, setelah berbincang-bincang lebih lama,
Dava dan Burina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dava merasa nyaman berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman hidup Burina. Mereka tertawa bersama, dan Dava menyadari bahwa ia mulai mengagumi Burina lebih dari sekadar sosok ibu kos. Ketika malam semakin larut, Dava pamit untuk tidur. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, ia menoleh dan melihat Burina masih duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Dava merasa ada sesuatu yang istimewa dalam momen itu, dan ia berharap hubungan mereka akan terus berkembang. Dava masuk ke kamarnya dengan perasaan hangat di dalam hati. Ia memikirkan tentang hari-hari yang akan datang dan bagaimana kedekatan mereka akan semakin tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan membawa. Beberapa hari kemudian, Dava memutuskan untuk membuat kejutan kecil untuk Burina. Ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas semua perhatian dan kebaikan yang telah diberikan Burina. Dava pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan makanan untuk membuat hidangan spesial. Setelah kembali ke kos, Dava mulai memasak di dapur. Ia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang istimewa untuk Burina. Saat aroma masakan mulai menyebar di seluruh kos, Dava merasa bersemangat. Ia berharap Burina akan menyukai hidangan yang ia buat. Ketika Burina pulang dari berbelanja, ia terkejut melihat Dava sedang memasak di dapur. "Dava, apa yang kamu lakukan?" tanya Burina dengan senyum lebar. "Saya ingin membuatkan ibu makan malam spesial. Semoga ibu suka," jawab Dava dengan penuh semangat. Burina merasa terharu dengan perhatian Dava. "Terima kasih, Dava. Kamu sangat baik. Saya tidak tahu harus berkata apa." Mereka menghabiskan waktu bersama di dapur. Dava menjelaskan setiap langkah dalam memasak, sementara Burina membantu dengan senang hati. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab, dan Dava merasa semakin dekat dengan Burina. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dava merasa bangga melihat Burina menikmati makanannya. Mereka berbincang-bincang sambil makan, dan Dava merasa ada kehangatan yang menyelimuti mereka. "Dava, kamu benar-benar berbakat dalam memasak. Ini enak sekali," puji Burina. "Terima kasih, Burina. Saya senang ibu menyukainya," jawab Dava dengan senyum lebar. Setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Dava merasa suasana semakin akrab, dan ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia ingin mengungkapkan betapa berartinya Burina baginya. "Burina, saya ingin berterima kasih atas semua yang telah ibu lakukan untuk saya. Kehadiran ibu di sini sangat berarti bagi saya," ucap Dava dengan tulus. Burina menatap Dava dengan mata yang penuh rasa syukur. "Dava, kamu juga berarti bagi saya. Kehadiranmu membuat kos ini terasa lebih hidup." Malam itu, Dava dan Burina merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Dava merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa ia percayai dan ajak bicara. Seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Ketika malam semakin larut, Dava pamit untuk tidur. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, ia menoleh dan melihat Burina masih duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Dava merasa ada sesuatu yang istimewa dalam momen itu, dan ia berharap hubungan mereka akan terus berkembang. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Dava masuk ke kamarnya, memikirkan tentang hari-hari yang akan datang dan bagaimana kedekatan mereka akan semakin tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan membawa.